warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Octavia Sulistya Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Likuiditas, Perputaran Modal Kerja, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Pendahuluan, latar belakang. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, juga untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan perusahaan. Fenomena penelitian perusahaan manufaktur sektor perusahaan pada penelitian ini yaitu sektor industri barang konsumsi. Dalam sektor ini terdapat subsektor makanan dan minuman. Perusahaan yang dipilih adalah PT Campina Ice Cream Industry (TBK). PT Campina Ice Cream Industry (TBK) dalam kondisi fluktuatif, yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Next, ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu terdapat nama peneliti yaitu pertama Madedian Satria Putu Vivi Lestari dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan. Hasilnya, perputaran modal kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Perputaran kas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Perputaran persediaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Kedua, Lovia Anggarsari dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage Likuiditas Perputaran Modal Kerja dan Pertumbuhan Penjualan terhadap profitabilitas sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2016. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Likuiditas tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas. Next. Yang ketiga dari Mediustiani dengan judul Pengaruh Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Hasil penelitiannya, modal kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Keempat, Sangayu Maderiska Vidyasari, Niputu Yuria Mendera, Putu Weni Saitri dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas. Hasil penelitiannya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur terdapat di Bursa Efek Indonesia. Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap
profitabilitas pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah, apakah likuiditas, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT Campina Es Krim Industri Tbk? Tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh likuiditas, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada PT Campina Es Krim Industri Tbk. Bab 2 ada kajian teoritis dan hipotesis. Kajian teoritis ada pecking order theory menurut Rusnan 2012 325 mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan dana dari internal yang cukup untuk memenuhi keperluan investasinya, sehingga tidak ada biaya hutang lagi. Dalam pecking order theory dapat dikatakan suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menambah dana dengan cara menjual aset-aset miliknya. Pecking order theory merupakan teori yang menjelaskan tentang pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan menggunakan dana internal. Kemudian apabila ada dana mendesak, maka perusahaan akan menggunakan dana eksternal. Pada teori ini menjelaskan tentang likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada signaling theory. Menurut Jamaan 2008 mengatakan bahwa signaling teori dapat menyatakan bagaimana perusahaan dapat memberikan sebuah sinyal yang baik kepada pengguna laporan keuangan ataupun yang non-keuangan. Dan teori ini juga bisa menjadi acuan bagi investor untuk melihat perusahaan tersebut baik atau buruk untuk menjadi tempat dana investasi. Pada teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan ukuran perusahaan dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Jadi profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Brigham and Houston 2010, dalam penelitian ini digunakan return on asset atau ROA sebagai proksi dari profitabilitas karena return on asset memberikan penjelasan perihal kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Kedua, likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Semakin rendah nilai current ratio, maka akan mengindikasikan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan, di mana perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya akan dikenakan beban tambahan atau kewajibannya. Selanjutnya, perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau working capital turnover adalah kondisi di mana perusahaan menunjukkan tingkat keefektivitas yang ada di perusahaan. Adanya perputaran modal kerja yang tinggi menandakan adanya kesempatan untuk tumbuhnya nilai profitabilitas pada perusahaan yang tinggi untuk masa yang akan datang. Kemudian ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu penempatan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan aset yang dimilikinya. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas. Kemudian kerangka teoritis. Berdasarkan penjelasan kerangka teoritis, maka dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka pemikiran. Kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Likuiditas X1, perputaran modal kerja X2, dan ukuran perusahaan X3, profitabilitasnya Y-nya.
Hipotesis. Pertama, pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Likuiditas menjadi acuan yang baik untuk mengetahui aktivitas penggunaan kewajiban lancar dipenuhi dengan aset lancar. Likuiditas menunjukkan seberapa besar aset yang dapat dijadikan sebagai kas pada saat jatuh tempo. Weston dan Brigham 2005-79. Semakin baiknya rasio lancar suatu perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan daripada kreditur. Sehingga kreditur tak akan ragu meminjamkan dana mereka yang digunakan perusahaan untuk menambah modal yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hipotesis 1, likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kedua, pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Pengelolaan modal kerja yang baik dapat dilihat dari efisiensi perputaran modal kerja. Efisiensi modal kerja berarti bagaimana mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan kekurangan. Hipotesis 2, perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki aset besar. Semakin tinggi total aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan, mengindikasikan perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar, sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Hipotesis 3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena menggunakan data yang berbentuk angka. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tujuan yang penelitian ini untuk menguji adakah pengaruh likuiditas, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Definisi dan pengukuran variabel. Pertama, variabel penelitian. Menurut Sugiono 2016, pengertian variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat, dependent variable, adalah profitabilitas yang dinotasikan dengan Y. Variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sugiono 2010. Variabel bebas atau independent variable dalam penelitian ini adalah likuiditas, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan. Definisi operasional variabel pertama, likuiditas atau X1, definisinya current ratio adalah pembandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Dimensinya current ratio, pengukurannya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Skalanya rasio. Kedua, perputaran modal kerja atau X2. Perputaran modal kerja digunakan untuk melihat keefektifan dalam mengelola modal kerja atau working capital turnover. Pengukurannya penjualan bersih per aset lancar diambil hutang lancar. Skalanya rasio. Variabel ketiga, ukuran perusahaan atau X3. Definisinya, ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.
Dimensinya frame size, pengukurannya LM dikali total aset. Skalanya rasio. Keempat, profitabilitas atau Y. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan investasi. Dimensinya return on asset. Pengukurannya laba bersih per total aktiva. Skalanya rasio. Metode pengambilan sampel. Sampel adalah subjek dari populasi, terdiri atas beberapa anggota populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan purpose sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menunjukkan karakteristik yang diambil sesuai penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiono 2016, purpose sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representatif. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Penelitian ini bersifat teoritis, mengumpulkan data sekunder pada studi dokumentasi dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa catatan-catatan kuliah, tulisan-tulisan ilmiah, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dari sumber yang merujuk pada laporan tahunan tahun 2017 sampai 2019 agar bisa dapat dasar-dasar teori yang diharapkan untuk menunjang pengelolaan data dan mendukung data-data sekunder yang diperoleh selama penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs resmi yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data. Pertama, analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2016, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dari pengelolaan data yang dilakukan secara statistik deskriptif dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau median, dan tingkat penyimpangan penyebaran data. Kedua, estimasi regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Pada penelitian ini menggunakan data panel balance panel dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan antara lain. Pertama, Common Effect Model atau CEM. Kedua, Fixed Effect Model (FEM). Ketiga, Random Effect Model (REM). Next, ada teknik pemilihan model regresi data panel. Pertama, uji Shell. Uji Shell digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan Common Effect Model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan Fixed Effect Model. Kedua, uji Hostman. Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak atau random effect model dengan model efek tetap atau Fixed Effect Model. Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model atau galat komposit dengan satu atau lebih variabel penjelas atau independen dalam model. Ketiga, uji Lagrange multiplier.
Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect atau model common effect yang paling tepat digunakan. Uji hipotesis. Pertama, uji F, kelayakan model menurut Ghazali. 2013, uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Kedua, uji koefisien determinasi atau just R kuadrat. Menurut Ghazali 2013, koefisien determinasi R square R kuadrat mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi model dependen. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Ketiga, uji T. Menurut Ghazali 2013, uji T pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode tertentu. Selain itu, regresi data panel juga digunakan untuk melakukan peramalan variabel respon pada setiap sektor yang ada. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, ada data panel merupakan gabungan data time series dan cross section, mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggunakan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang ditimbul ketika ada masalah penghilangan variabel omitted variabel. Sekian presentasi saya atau penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.